Halo, selamat pagi. Saya Dianka Salsabila. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang proyek UTS mata kuliah KPBD saya, yaitu membuat rancangan database untuk website HelloDoc. Di bagian A, yaitu terdapat ada desain database untuk header dan footer. Pertama, mulai dari bagian layout website, yaitu header dan footer. Header itu adalah bagian atas halaman web, biasanya berisi logo, menu navigasi, dan warna background. Sedangkan footer, bagian bawah halaman, biasanya menampilkan copyright, kontak, dan media sosial. Terdapat 3 tabel utama, yaitu tabel header, footer, dan users. Di tabel header, kolomnya meliputi ID header sebagai primary key, site logo, menu JSON, background color, dan is active. Lalu pada tabel footer terdapat ada ID footer, copyright text, kontak info, social links, dan is active. Terakhir, tabel users berisikan username, password, dan role seperti admin atau editor, dan create ad untuk mencatat kapan akun dibuat. Bagian B yaitu ada rancangan database untuk navigasi dan menu. Entitas atau tabel yang dibutuhkan adalah tabel users, tabel layanan, tabel reservasi, tabel kontak, dan tabel menu navigasi. Pada tabel users terdapat ID users, nama, email, password, dan role, serta create ad. Pada tabel layanan, terdapat ID layanan, nama layanan, deskripsi, harga, dan status aktif. Lalu ada juga tabel reservasi dan tabel kontak. Yang terakhir yaitu ada menu navigasi. Selanjutnya, ada bagian rancangan database untuk menu biodata, pendidikan, keahlian, dan pengalaman dokter. Entitas atau tabel yang dibutuhkan yaitu biodata dokter, tabel pendidikan dokter, tabel pengalaman dokter. Pada tabel biodata dokter terdapat nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor handphone, email, spesialisasi, nomor STR, nomor SIP, dan deskripsi diri atas dokternya. Selanjutnya pada tabel pendidikan dokter yaitu ada ID pendidikan, ID dokter, jenjang, nama institusi, tahun masuk, tahun lulus, dan keterangan. Selanjutnya pada pengalaman dokter yaitu ada pengalamannya, ID dokter, nama institusi, tempat kerja atau praktik, jabatan, serta deskripsi pekerjaan, lalu tahun mulai dan tahun selesai. Pada bagian rancangan yang terakhir yaitu terdapat tabel users, tabel user profile, dan tabel web content. Tabel users yaitu fungsinya untuk menyimpan akun pengguna sebagai editor atau admin dan lain-lainnya. Pada tabel user profile, untuk menyimpan detail profil pengguna yang dihubungkan dengan tabel users. Pada tabel yang terakhir yaitu ada web content untuk menyimpan konten atau informasi yang ditampilkan pada halaman web. Yang kedua yaitu membuat normalisasi 1NF, 2NF, dan 3NF. Pada tahap normalisasi 1NF, data dibikin biar nggak ada yang double atau satu kolom. Contoh, kalau dulu satu kolom bisa nyimpen banyak layanan atau dokter sekaligus, sekarang setiap data dipisah per baris. Tujuannya supaya data lebih rapi dan gampang dibaca sistem. Selanjutnya normalisasi 2NF. Setelah data rapi, tahap ini fokus ke menghilangkan ketergantungan parsial dari primary key. Contoh, kalau ada tabel yang punya gabungan kunci, misalnya ID pasien dan ID dokter, kolom lain nggak boleh tergantung ke salah satunya. Jadi, tabel seperti pasien, dokter, dan layanan dipisah sendiri-sendiri supaya jelas fungsinya. Yang terakhir yaitu normalisasi 3NF. Tahap terakhir ini biar nggak ada ketergantungan antar kolom non-kunci. Contoh, kalau ada kolom yang bisa didapat dari kolom lain, kayak nama role dari table roles, maka harusnya dipisah ke tabel baru. Hasilnya, database lebih efisien, fleksibel, dan nggak boros data. Yang terakhir yaitu membuat IR dan kardinalitasnya antar entitas. Dalam diagram IR dan cardinality website HelloDoc memiliki entitas untuk pasien, layanan, reservasi, riwayat reservasi, halaman web, menu header, footer, kontak, dan sosial media. Satu pasien bisa memuat banyak reservasi, satu layanan bisa dipilih banyak reservasi, dan satu reservasi bisa punya banyak riwayat. Menu header dan footer bisa mengarah ke halaman tertentu, sementara halaman, kontak, dan sosial media berdiri sendiri tanpa relasi wajib. Terima kasih.